cabang. Ya, kalau misalnya C-nya cuma 1 seperti ini, ya pasti nempel di sini adalah CH3 gitu ya. CH3 nempel di sini, ada rantai terputusnya seperti ini. Ini namanya adalah cabang metil. Sama tuh kayak tadi, kalau misalnya lengkap kan tadi CH4 itu adalah metana gitu ya. Tapi kalau ini saya putus, ya saya putus H-nya, saya buang 1 akan menjadi cabang. Ini namanya adalah cabang metil. Yang berikutnya, kalau cabangnya ada 2 begini, ya ini pastikan H3 di sini hanya 2 karena masih ada 1 cabang lagi yang menggantung. Ini namanya adalah etil. Berikutnya, kalau ada 3, lalu cabang seperti ini, ya ini pasti tetap hanya 3, ini hanya 2, yang ini hanya 2. Ya. Nah, ini namanya adalah cabang propil. Ya, propil. Satu lagi, ya tadi saya bilang 4 kan ya. Satu lagi, ya. Jadi kalau propil, ujung cabangnya menempelnya di salah satu ujungnya, ya, yaitu di sini nih, menempelnya di sini. Tapi kalau misalnya yang cabang satu lagi mutasinya ini, dia terikatnya di tengah-tengah, di rantai C yang di tengah. Ya, bentuknya bisa begini, bisa atau satu lagi ada juga yang menuliskan posisinya sedikit berbeda, tapi sebenarnya sama-sama saja, gitu ya. Dia buat di bawahnya, tapi kan posisi penempelannya tetap di tengah-tengah. Ini boleh garisnya di atas atau garisnya di bawah sama aja. Nah, namanya adalah cabang isopropil. Ya, nama cabangnya adalah isopropil. Ya, tata nama alkana. Apa yang pertama, Jihan? Bunyinya? Yang aturan IUPAC itu ya, Pak? Iya. Ada beberapa aturan ya. Yang pertama apa? Rantai C yang terpanjang ditetapkan sebagai rantai utama. Oke, stop dulu di situ dulu ya. Jadi kalau misalnya ada struktur rantai seperti soal yang ada di slide ini yang kalian lihat sekarang, ya, kan sebenarnya nama dasarnya kan harusnya adalah pentana, gitu ya, karena C-nya 5 awalnya. Nah, tentukan rantai terpanjang itu yang sebagai rantai utama. Ini kamu tetapkanlah sebagai rantai utama. Lalu yang berikutnya, Atom C pada rantai utama diberi nomor secara berurut, dimulai dari salah satu ujung rantai yang posisi cabangnya mendapat nomor terkecil. betul. Jadi yang berikutnya adalah pemberian nomor, ya. Jadi penentuan rantai ini, nomor rantai ini, ya, harus dekat dengan cabang yang paling dekatnya bisa menentukan. Oke. Lalu yang ketiga, yang keempat kita tuliskan apa? Substituen cabang sejenis nyatakan dengan awalan di, tri, dan tetra, penta, dan seterusnya. Ya, sekarang kalau kamu lihat kan metilnya ada 2. Ya, metilnya ada 2. Ya, metilnya ada 2. Berarti kamu harus kasih awalan di. Ya, kasih awalan di. Jadi nama depannya dimetil. Kamu nggak usah tulis metil ada 2 gitu ya, tapi tulisannya dimetil. Oke, yang berikutnya apa, Jian? Berikutnya substituen cabang ditulis berdasarkan urutan alfabet. Ya, alfabet. Berarti kamu harus lihat nih, metil depannya M, etil depannya E, gitu ya. Berarti duluan etil yang ditulis nanti. Oke, aturan berikutnya. Udah, bro. Oke, itu aja ya. Berarti saya tuliskan dulu di sini formatnya ya. Ya, tuliskan nomor cabang, lalu strip nama cabangnya. Oke, lalu spasi
sini nggak ada rangkapnya, berarti langsung adalah nama rantai utama. Kita tuliskan tadi menurut aturannya ya. Aturannya adalah nomor cabang dulu, baru nama cabang. Tapi aturan tadi kata si Jihan adalah diurutkan berdasarkan abjad. Berarti kan etil dulu yang ditulisnya, dulu yang ditulis nih. Karena depannya E. Kita tuliskan nomornya dulu. Berarti namanya adalah 3 etil. Oke, spasi karena cabangnya ada 2. Berikutnya adalah metil. Metil ada di nomor berapa? Di nomor 2 dan di nomor 4 kan? Berarti 2,4 ya. Nomor cabangnya ditulis dulu. Ya, nomor cabang nomor 2 sama nomor cabang nomor 4 itu ada metil, tapi metilnya ada 2 kan? Kasih awalan di metil, lalu nama rantai utamanya adalah pentana. Ya, jadi kayak kemarin kan semua seperti ini ya modelnya ya, walaupun ada cabangnya juga cabangnya begini ya. Nah kalau begini kemarin namanya apa? Panjang dari kiri. Ya, pilih rantai terpanjangnya yang mana? Yang C yang datar itu. Ya, C yang ini ya. Yang ada 4 ini, betul? Iya. Iya, Pak. Terus berikutnya apa lagi? Pemberian nomor cabang terdekat. Nomor dimulai dari mana? Kanan. Kanan. Dari kanan boleh, kiri boleh. Oh, iya. Kanan boleh, kiri boleh, betul ya. Mau kanan boleh, mau kiri boleh. Kebetulan kan simetris. Tapi kalau misalnya ya, saya tambahin deh ya. Saya tambahin misalnya di sini ada cabang lagi 1. Ya. Ya, ada cabang lagi 1, maka nomornya itu harus dimulai dari sebelah kanan. Kenapa? Pertama, aturan cabang terdekat. Pertama dilihat, kalau misalnya simetris, ya, ditambah cabangnya. Kalau misalnya simetris, berarti dilihat cabang yang paling banyak. Karena cabang di kanan lebih banyak, maka nomor dimulai dari kanan. Ya, nomornya jadi harus dimulai dari kanan ya. Jadi kenapa mulainya dari kanan, nggak mulai dari kiri? Karena di kanan cabangnya lebih banyak nih, Banyak. ya kan? Iya, di sini ada cabang metil, terus di sini juga ada cabang metil. Oke, terus jadi kalau udah kayak gini namanya jadinya apa? Udah bisa langsung ditentukan namanya. Pak, cara penamaannya saya nggak ngerti. Cara penamaannya ya nggak ngerti kan? Ikutin aturannya. Setelah pemberian nomor, habis dikasih nomor diapain langkah berikutnya? Tentukan nama cabang. Tentukan nama cabangnya kan. Di sini ada 3 cabangnya kan. Karena ada 3 cabang metil. Apa kemarin Jihan harus ditambahin awalan apa kalau ada 3 cabang yang sama? Iya. Iya, ditambahin awalan I. Nomor tulisannya pertama apa? 2,3 Ya. trimetil. Nah ya, formatnya kan mulai dari nomor ya. Kan? Mulai dari nomor kan? Ya, jadi mulai dari nomor. Jadi 2,2 sama satu lagi di cabang nomor 3 strip ya, metil kan? Karena ada 3 metilnya pakai awalan tri
metil. Lalu nama rantai utamanya apa? Kalau C-nya ada 4, Butana. nama rantai utamanya butana. Sip. Butana. Iya, kalau ada 4 namanya butana. Oke, ini nama rantai kita, ya, rantai karbon kita untuk alkana. Ya, untuk alkana. Nah, sekarang yang saya mau ajarkan ke kalian hari ini adalah saudaranya alkana, ya. Saudaranya alkana. Namanya alkena, betul. Ya, namanya sama semuanya nih. Kalau rantai utamanya 1 namanya metena, kalau 2 etena, 3 propena, ya. Yang beda, yang sangat nyata antara alkana dengan alkena, 1 akhirannya ana dan ena, ya. Yang kedua adalah ikatannya. Ya, kalau ikatan alkana dia tunggal, kalau alkena rangkap 2. Nah, saya akan buatkan soal yang serupa dengan yang di samping gitu ya. Yang beda apa? Pasti salah satu C di sini, ya, ada yang stripnya 2, ya. Ada yang stripnya 2. Inilah yang dinamakan ikatan rangkap 2. Nah, tanda strip 2 seperti ini nih yang namanya ikatan rangkap 2. Untuk rantai utamanya tetap yang terpanjang, karena di sini semua rata-rata 4 kan, ya, berarti rantai utamanya tetap ini nih yang terpanjang. Ya, semuanya sama-sama 4. Dan ada syarat tambahannya lagi, bedanya kalau yang tadi kan cuma alkana rantai terpanjang aja. Tapi kalau di alkena harus melewati rangkapnya. Yang kedua aturannya, ya, aturan yang kedua, kalau yang kemarin cabang itu harus mendapat nomor kecil, ya. Jadi penomoran dimulai dari cabang terdekat. Kalau di sini penomoran dimulai dari posisi rangkap. Ya, jadi karena posisi rangkapnya ada di sebelah kiri nih, ya, karena posisi rangkapnya ada di sebelah kiri, maka kita harus mulai nomor 1 di sini. Ya, ini nomor 1. Ini C yang kedua. Ini sebagai C yang ketiga, ini sebagai C yang keempat. Ada pertanyaan? Enggak? Pak, berarti kalau soal alkena itu selalu ada rangkap 2, maksudnya selalu ada sama dengannya gitu? Betul. Selalu ada strip 2 di salah satu gugus karbonnya. Ya, selalu ada gugus karbon yang 2. Ada lagi pertanyaan? Pak, kalau misalnya yang rangkap 2-nya itu ada di bawahnya gitu, berarti rantai utamanya itu di bawahnya dong, ke bawah gitu, Pak. Betul, harus ke bawah, ya, betul. Yang ketiga adalah, ya, aturan yang ketiga tetap adalah menentukan nama cabang, ya, menentukan nama cabangnya. Setelah nama cabangnya diberikan, ya, yang berikutnya tinggal kamu tentukan namanya deh nih. Ya, tentukan namanya. Ya, formatnya sedikit berbeda, ya. Sedikit berbeda seperti yang kemarin kata alkana. Ya, format penulisan nama. Nomor 2-nya jadi dari sebelah kiri, kamu tulis dulu sesuai dengan urutannya. 2,3,3 strip trimetil. Nah, karena posisi rangkapnya ini ada di nomor 1, maka namanya adalah 1 bu strip 1 butena. Ada pertanyaan? Pak, itu 2,3,3 yang terakhir itu karena dia Ada di atas rangkapnya nyusut ke bawah gitu. Yang tengahnya juga dihitung, Pak, berarti? Karena cabangnya ada di atas sama ada di bawah. Iya, terus Makanya 2,3,3. Terus kenapa? yang tengahnya dihitung, yang C3-nya itu dihitung juga. C3-nya dihitung. Kan
kan dari kiri C1, C2, C3. Terus C3 kan ada rangkap atas, rangkap bawah. Itu yang terakhir. Bukan rangkap tapi cabang. Oh ya, maksudnya itu. Terus C3 juga ditulis. Maksudnya dihitung jadi 3 gitu, Pak. Enggak. Jadi C di nomor 3 ya, kalau arti dari nama ini di C nomor 3 atau di C3 itu ada cabang 1 metil di atas, ada cabang 1 metil di bawah. Berarti 2 dong. Kok 3, Pak? Apanya 3? 3 kan 2,3 yang terakhir itu artinya apa? 3 yang terakhir itu di nomor 3 ada 2 di. Jadi sama kayak yang tadi ya, sama kayak yang tadi Alkana ya, sama kayak tadi yang Alkana nih, saya kasih warna kuning misalnya ya. Kenapa? Berarti Pak kalau misalnya 2 itu 2,2. Iya, nah ini kenapa ini namanya 2,2 ya? Karena di cabang nomor 2, di C nomor 2 ini ya, di C nomor 2 ini ada 1 metil di atas, ada 1 metil di bawah. Hanya ditulis 2 yang ini bukan artinya jumlahnya, tapi adalah posisi, nomor posisi. Kan makanya nomor cabang namanya. Ya kan? Jadi posisinya di posisi nomor 2 dan di posisi nomor 2 dan satu lagi di posisi nomor 3 itu ada metil. Oh, ngerti Pak. Ngerti nggak maksudnya? Makanya untuk yang alkena juga sama nih. Gitu, Pak. Betul, di C masing-masing dituliskan. Ada lagi pertanyaan atau belum jelas? Apa lagi? Itu yang rangkapnya itu kenapa 1? Kan itu di antara 1 sama 2. Ya, kita anggap yang terdekatnya aja. Dimulai dari 1 berarti posisi yang lebih kecilnya 1. Terus kalau misalnya Di tengah berarti ikut nomor 2. Di tengah ini kan maksudnya kan? Di tengah ini kan maksudnya kan? Di tengah ini kan maksudnya kan? Iya. Ya, ini namanya adalah 2 butet. Terus Nah, nomornya mulai dari kiri. Iya. Nomornya dari kanan. Kenapa dari kanan? Karena dia simetris. Aturan berikutnya berarti aturan berikutnya ngikutin aturan cabang. Ya, oke ya, pertanyaan ini cukup menarik ya. Ya, kita akan belajar ke yang namanya alkuna. Oke ya, apa bedanya alkana sama alkuna kemarin ya? Bedanya di akhirannya ya, di akhirannya. Jadi akhirannya itu pasti semuanya belakangnya una. Ya, belakangnya una. Nah, bedanya pada rantai karbonnya seperti apa? Ya, bedanya adalah saya gambarkan ya. Pasti ada posisi yang mendapat rangkap 3. Ya, ada posisi yang mendapat rangkap 3 di salah satu gugus karbonnya. Saya pakai soal yang kemarin ya, biar serupa. Ya, nah gini. Nah, masalahnya yang ini nggak bisa saya kasih. Saya di sini nggak bisa kasih cabang. Kenapa coba? Bukan rantai utama. Karena rangkap 3 bukan. Kan memang pasti ada rangkap 3-nya nih. Kan ini rangkap 3 di sini nih. Ini rangkap 3. Ya. Ini rangkap 3. Ya. Nah, kenapa di sini saya nggak boleh kasih cabang? Ya, kenapa di sini saya nggak boleh kasih cabang? Karena salah satu yang khas dari unsur karbon itu adalah dia hanya bisa membentuk 4 ikatan kovalen. Ya, 1 sudah di sini, rangkap 3 nih, 1 lagi di sini. Makanya ini nggak boleh dikasih cabang, nggak boleh. Tapi kenapa yang ini boleh? Karena pas nih. 1,
2, 3, 4. Ada pertanyaan? Nggak ada. Ya, jadi ya, hanya bisa membentuk 4 ikatan kovalen. Kalau lebih dari itu nggak bisa. Ya, jelas ya di sini ya. Pak, berarti kalau di alkena sama alkana juga sama begitu, Pak? Apa beda, Juga Pak? juga sama begitu ya. Cuma kan karena kalau kemarin untuk alkana nih, ya kalau untuk alkana kan nggak ada rangkapnya kan, semuanya tunggal nih, ya. Jadi Iya. putus. Ya, nih kan semuanya kan karena satu gitu kan. Saya kasih cabang di sini boleh, saya kasih cabang di sini boleh. Nah, tapi kalau misalnya untuk alkena yang kemarin, ya, saya cuma boleh kasih cabang satu di sini. Di sini di bawahnya nggak boleh lagi. Kenapa? Karena sudah 4. Di sini 1, di sini 2, di atasnya 1, di sebelah kanan 1. Ya, kayak gitu. Ya. Jadi itu dulu yang harus dipahami. Jadi untuk alkuna, ya, untuk alkuna pasti yang di sebelah C yang ada rangkapnya itu dia nggak boleh ada cabang. Kenapa nggak boleh ada cabang? Karena dia sudah 3 nih perikatan. Ya, sudah membentuk 3 ikatan kovalen. Oke, jelas ya. Nah, kita akan lanjutkan aturan penamaannya sama seperti alkena. Kemarin alkena mulai dari apa? Dari apa? Jihan? Rantai terpanjang. Rantai terpanjang ya, rantai terpanjang dulu Jihan. Rantai terpanjangnya yang mana coba? Yang Yang C mendatar. C mendatar. yang mendatar ini ya, yang ini ya, set ya. Nah, ini rantai utamanya. Nah, rantai utamanya udah pasti nanti namanya adalah butuna karena ada 4 gitu ya. Ini tadi mau naik ke atas sebenarnya juga boleh, tapi karena dia belok-belok ke atas, yang penting yang lurus saja yang dipilih. Oke, itu aturan pertama menentukan rantai terpanjang. Terus syaratnya kan juga harus melewati rangkap ya. Rangkap 3-nya juga harus terlewati. Oke, aturan yang kedua diapain? Penomoran dimulai dari Kiri. Bisa dari kiri, bisa dari kanan. Tapi yang terbanyak. bukan dong. Aturan alkena kemarin apa? Syarat utamanya harus dilihat dari posisi Posisi rangkapnya. Harus mulai dari posisi rangkap. Karena posisi rangkapnya ada di sebelah kiri, maka ini harus sebagai nomor 1, ini sebagai C kedua, ini sebagai C ketiga, ini sebagai C keempat. Lalu yang berikutnya apa? Setelah Sama cabang. nama cabang ya. Di sini kebetulan masih contohnya masih sama seperti yang kemarin, cuma ada cabang apa? Ini cabang metil. Nah, sudah pasti namanya menjadi apa? 3,3 Dimetil. ya betul, di metil 3,3 strip di metil. Betul, spasi 1 butuna. Ikatan alkana ya, rumus molekulnya adalah bunyinya CnH2n plus 2 ya. Contohnya misalnya kayak kemarin deh, C-nya ada berapa? C-nya ada 4 tambah 3 berarti kan 7. Berarti rumus molekulnya adalah di samping sini deh ya, C7 H-nya pasti adalah 2N plus 2. Dari mana N-nya itu? N-nya dari sini. Ngikutin ini, berarti kalau di sini C-nya 7, berarti 7 dikali 2, 14. 14 tambah 2 adalah 16. Ya, 16. Nah,
Ya, H-nya pasti 16. Coba kita buktikan ya. Benar nggak 16 ya? Ya, coba kita buktikan. Oke. Di sini ya, C yang paling sini pasti hanya boleh masuk, H-nya ada 3. Di sini hanya cuma 1. Ya kan? Di sini boleh hanya 3. Di sini juga boleh hanya 3. Di sini nggak boleh ada H. Di sini boleh hanya 3. Di sini boleh hanya 3. Coba itu ya. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 3 kali 5 3 kali 5 15 tambah 1 16 ya, betul ya. Nah, kalau untuk alkena rumusnya adalah CN H2N ya, CN H2N. Nah, saya pakai contoh soal yang kemarin juga deh. Ini rumus molekulnya pasti adalah C7H14 ya. Kita coba aja cek ya, C7H14 benar nggak nih C7H14 ya. Hitung ini 3 berarti 12 tambah 2 14. Nah, yang terakhir untuk alkuna rumusnya itu adalah CN H2N ini 2 ya. Saya gambarin juga contoh soalnya kayak yang tadi ya. Kita coba cek benar nggak hanya 10 ya. Kita cek benar nggak hanya 10. Di C yang pertama ini boleh berapa H yang nempel? 1. 1 ya, betul. Di yang di sini Nggak ada. ada, nggak boleh ya. Yang di sini juga nggak boleh kan ya. Yang ini boleh 3. Yang di bawah juga boleh 3. Yang di sebelah sini boleh 3. Berarti 3 9 tambah 1 10 ya. Kamu boleh hafalin rumus ini semua ya, hafalin rumus ini semua, menemukan rumus molekulnya semua, atau ya kamu gambar aja H-nya terus kamu hitung jumlah H-nya, terserah kamu mau yang mana.